Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana cara membuat angket soal penilaian tes lisan menggunakan Google Form itu melalui aplikasi pembelajaran yang free atau gratis berbasis web ya, tentunya yang tidak asing lagi adalah Google Classroom. Jadi Google Classroom-nya sebagai media untuk men-share atau menyimpan link yang kita buat melalui Google Form yang mungkin kita buat di Google Drive. Bapak Ibu tentunya ya dapat mengerti ya dan juga memahami bagaimana nanti cara penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu terhadap peserta didik, terutama kita menggunakan penilaian kurikulum 2013 ya. Bagi sekolah yang juga sudah menggunakan aplikasi ya, teknik penilaian berupa e-rapor, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa setiap satu KD itu harus terpenuhi 10 penilaian ya. Sebagai contoh bahwa untuk menilai peserta didik itu terdiri dari penilaian pengetahuan ya. Dan penilaian pengetahuan itu sendiri tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui tekniknya seperti apa. Di situ ada TLS atau tes tulis ya. Misalnya ulangan harian juga dapat dilakukan secara daring atau online. Kemudian ada tes lisan atau LSN ya. Ini juga sebetulnya pada masa pandemi ini kita melalui pembelajaran secara daring juga dapat dilakukan ya. Nanti saya akan menjelaskannya. Kemudian juga ada TGS atau penugasan, terutama ini khususnya untuk pekerjaan rumah ya. Itu merupakan item-item untuk penilaian pada pengetahuan. Nah, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati ya. Dan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang lain juga cara membuat angket soal penilaian tes lisan menggunakan Google Form ya, melalui aplikasi pembelajaran yang gratis yaitu Google Classroom. Jadi yang pertama sekali kita harus memasuki Google Drive ya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah memiliki Google Drive ya. Jadi langsung kita ke browsernya, kita ketikkan Google Drive ya. Google Drive. Tampilan seperti ini, kita klik Google Drive Sign In ya. Kemudian dia akan meminta, jadi Bapak Ibu harus login dulu istilahnya ya. Karena saya sudah sering login, sudah muncul screen ini pilihan akun, misalkan akan saya pilih akun saya. Nah, passwordnya mohon maaf ya. Kemudian kita klik berikutnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung ya. Jadi kalau sudah punya akun di Google, pasti Bapak Ibu diberikan nanti secara gratis sebanyak 15 GB. Ini tempat kita yang tidak tahu di mana menyimpannya, tapi kita sudah diberikan tempat yang gratis untuk menyimpan file Bapak Ibu ini. Nah, kemudian untuk mempermudah, misalkan kita akan membuat kumpulan soal, sebaiknya di drive kita ini Bapak Ibu ya, kita klik di drive-nya, kemudian klik tanda tambah ini baru atau new ya. Kemudian kita buat folder, klik folder, kita ketik misalkan soal tes lisan misalnya, soal tes lisan misalnya, kita klik buat, kemudian otomatis akan langsung terbuat di sini seperti itu. Kemudian juga ini sudah diklik, kita akan membuat soalnya. Jadi nanti soal yang kita buat langsung tersimpan pada folder soal tes lisan. Kita klik lagi tanda plus ya. Kemudian kita pilih sekarang Google Formulir, yang ini kita klik. Kemudian sudah langsung muncul pada formulirnya. Kita klik ini formulir tanpa judul, langsung kita ketik Bapak Ibu ya. Misalnya judulnya apa ya. Misalnya akan kita laksanakan dulu untuk tes lisannya tadi ya.
itu judulnya kita lihat yang sudah saya buat di sini Bapak Ibu. Nah ini misalnya judulnya menjawab. Kalau yang sudah dituliskan kita kopikan saja, tapi kalau Bapak Ibu mengetikkan langsung silahkan di sana ketikkan langsung bisa. Ini menjawab pertanyaan soal sifat-sifat periode penilaian tes lisan misalnya. Terus saya mengajar kimia ya. Kemudian klik deskripsi formulir, misalkan kita ketikkan isilah ya, data di bawah ini dengan benar dan jujur, misalkan begitu ya Bapak Ibu, sebagai contoh saja. Jadi ini untuk memerintahkan kepada peserta didik agar mengisi. Nah supaya tampil yang formulir di bagian kiri atas, Bapak Ibu tinggal ini diklik tadi, ini juga diklik kembali akan langsung muncul di sini. Kemudian kita mulai dengan pertanyaan, kita klik pertanyaan tanpa yang ini, kita klik. Nah misalkan data siswa dulu, misalkan nama ya, peserta didik. Jadi nanti peserta didik akan mengisi. Kemudian kita pilih di sini ada beberapa pilihan, ada jawaban singkat, paragraf dan seterusnya. Kita pilih jawaban singkat karena siswa menulis langsung namanya sendiri ya Bapak Ibu. Kalau memang perlu nanti harus sesuai dengan absen, diberikan keterangan saja Bapak Ibu, misalkan dalam kurung sesuai daftar hadir gitu ya. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan diperlukan ya. Karena kan ada saja siswa yang menggunakan nama samaran gitu ya Bapak Ibu, sesuai ini daftar hadir misalkan, bolehlah. Kemudian jangan lupa ini wajib diisinya kita dorong supaya dia berwarna ungu. Nah berikutnya, identitas berikutnya misalkan kita tulis kelas Bu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar di berapa kelas ya. Kebetulan saya sebagai contoh mengajar di 4 kelas ya. Saya akan isikan ini di opsi pertama, klik ya, misalkan kelas 10 MIPA 5 ya. Dan klik lagi ditambah di bawah ini 10 MIPA 6 ya. Dan masih ada, klik lagi 10 MIPA 7 ya. Dan satu lagi 10 MIPA 8 ya. Jadi maksudnya ini siswa akan memilih di kelasnya, maka ini kita pilih klik, bukan pilihan ganda ya, tapi kita klik drop down. Jadi artinya siswa hanya memilih satu kelasnya di mana. Jadi kalau kena nanti ini akan dikirimkan otomatis ke semua kelas ya. Jangan lupa wajib isinya kita klik lagi. Kemudian kalau masih misalkan ada yang lain ya, misalkan data diri yang lain, silakan Bapak Ibu juga mengisikannya ya. Dan kita lihat sebagai contoh di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu akan menginsertkan contoh video ini jika Bapak Ibu memiliki ya. Nah, kemudian misalkan ini tentang apa? Misalnya video tentang penjelasan pada pertanyaan. Ya, misalkan saya sudah punya ini video ini tentang pelatihan ya. Misalkan saya sudah memiliki ya, sudah memiliki channel ya, yang saya simpan. Misalkan tadi judulnya soal pelatihan yang ini ya Bapak Ibu. Kita klik ya seperti ini, kemudian kita blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi apalagi. Kemudian kembali lagi kita ke Google Form-nya Bapak Ibu. Google Form-nya di sini tambahkan kalau memang ada video langsung. Nah, yang di sebelah kanan ini ada tambahkan video ya. Ini akan muncul tambahkan video, kita klik. Nah, ini kita klik alamat URL-nya. Yang URL ini kita klik, kemudian alamat yang tadi kita kopikan, klik kanan, kita paste ya. Nah, itu sudah langsung muncul yang tadi. Kita pilih ya, klik pilih, ini sudah muncul. Dan misalkan videonya mau diberikan nama seperti tadi Bapak Ibu, jadi penjelasan ya.
Nah, video penjelasan tentang, misalkan video tentang sifat-sifat perioda ya, kita klik kopikan, Bapak Ibu tadi langsung ketikkan di sini ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada pertanyaan yang lain, kita klik tambah ya. Kita klik tambah ya. Ini pertanyaannya yang lain, misalkan apa, tentukan pilihan pertanyaan untuk peserta didik ya. Jadi artinya dalam tes lisan ini peserta didik hanya memilih satu soal saja, tapi mereka memilih satu ya. Jadi ini pilihan pertanyaan peserta didik. Jadi misalkan kita ketik di sini, silahkan memilih satu pertanyaan yang disediakan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kita klik ini opsinya ya. Kemudian kita ketikkan lagi tadi apa pertanyaannya, yang nomor 1 misalkan ini ya. Saya sudah mengetikkan, tinggal di copy supaya lebih cepat ya. Kita klikkan. Jadi misalkan pertanyaan pertama diketahui A nomor atom 12, B nomor atom 13, prediksikan mana jari-jari atom paling besar ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini bisa potong ya Bapak Ibu ya, ini hurufnya dikecilkan dulu sebetulnya ya, sebentar, takutnya nanti terpotong hasilnya ya, ini terlalu besar. Kita akan kecilkan dulu ukurannya ya, misalkan seperti ini ya. Kita kopikan lagi, kita klik paste. Oke, sebelum terlihat ya Bapak Ibu, kita kecil lihat jelas ya, sampai dengan apa namanya, pokoknya tidak terpotong lah seperti itu. Nah, ini. Jadi diketahui A nomor atom misalkan 12 dan B ya, dan seterusnya ini. Dan juga yang lain ya Bapak Ibu. Kita klik ya yang pertanyaan berikutnya, pilihan pertanyaan berikutnya. Klik juga. Ini juga sama. Ini. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi kalau sudah, nanti siswa akan memilih, dan ininya jangan lupa Bapak Ibu, kita klik pilih drop down. Jadi siswa bisa memilih soalnya yang mana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kita klik wajib diisinya ya.